kembali lagi bersama saya, Raihan Fauzan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas teknik animasi lainnya, yaitu teknik repetition. Nah, seperti apa? Langsung saja kita lihat videonya. Oke, sekarang kita sudah ada di PowerPoint. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang teknik ini, kita lihat dulu animasi yang dibuat menggunakan teknik repetisi ini. Nah, ini animasi yang pertama. Lalu ini contoh animasi yang kedua. Lalu ini yang ketiga, seperti ini. Nah, jadi itu contoh animasi yang kita bisa buat menggunakan teknik repetisi. Nah, lalu apa sih teknik repetisi ini? Itu. Nah, jadi teknik repetisi ini adalah sebuah teknik animasi di mana kita mengulang animasi yang diterapkan gitu. Misalkan animasi yang diterapkannya itu rotasi, perputaran. Nah, itu kita terapkan terus-menerus gitu. Jadi nggak cuma sekali, dia bisa berputar terus-menerus. Nah, seberapa sering atau seberapa kali dia berputar itu kita bisa tentukan gitu. Atau bahkan kita bisa set dia berputar terus-menerus gitu selama kita buka slide-nya. Nah, itu bisa. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan teknik ini? Nah, misalkan ya kita coba buat animasi yang pertama ya. Ini kita buat slide baru. Jadi kita buat lingkaran, insert, shapes, lingkaran. Tekan shift agar lingkarannya sempurna. Nah, lalu kita dapatkan bentuk lingkaran. Nah, kita ingin agar lingkaran ini tuh berputar mengelilingi seperti ini. Nah, tapi kalau kita langsung terapkan, misalkan kita tambahkan animasi berputar, add animation spin. Nah, kalau kita play ya tidak akan ada perbedaannya gitu, karena dia lingkaran. Dan ya ketika di play tidak ada perubahan gitu. Nah, kenapa? Karena pusat rotasinya itu masih di dalam objeknya ini tersendiri gitu. Jadi dia pusat rotasinya ya di tengah-tengahnya. Sementara kalau lingkaran diputar ya dia tetap gitu. Nah, lalu bagaimana cara agar pusat rotasinya itu tidak di dalam objeknya? Kayak misalkan di tengah-tengah slide. Nah, kita akan menggunakan teknik baru yang namanya teknik anchoring. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita buang dulu animasinya. Oh iya, untuk membuka yang di sini itu di animation pen, maka akan muncul tabel animasinya seperti itu. Nah, pertama ini kan objek yang akan kita putar. Lalu dengan menekan CTRL-D kita buat jadi 2. Nah, lalu kita simpan dia di tengah-tengah seperti ini. Nah, lalu kita perbesar lingkarannya sampai ujung lingkaran itu menyentuh lingkaran yang akan kita putar. Jadi sebesar tadi. Nah, lalu setelah kita perbesar ke shape format, shape fill, pilih no fill. Nah, setelah itu maka kita akan dapatkan lingkaran yang hanya garis luarnya saja. Dan kita bisa lihat objek yang akan kita putarnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu seleksi dua-duanya. Lalu klik kanan group. Atau tekan CTRL-G. Jadi CTRL-G. Nah, maka dia akan jadi satu kesatuan gitu. Nah, perhatikan kalau kita putar nih. Nah, maka titik pusat rotasinya itu akan ada di tengah-tengah slide, karena tadi objek lingkaran yang besar ini pusatnya di tengah-tengah slide gitu. Jadi kalau kita ingin agar si pusat rotasinya itu berpindah, nah kita buat objek yang lebih besar dari objek yang kita akan putar, yang pusat rotasinya itu ada di tengah-tengah dia gitu, di tengah-tengah si objek yang besar itu. Maka hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini tidak ada garis lingkaran di luarnya kan. Nah, kita bisa hilangkan garis tersebut. Nah, caranya kita klik objeknya,
Lalu kita klik bagian ininya, bagian garis terluarnya, maka akan seperti ini, ada dua seperti ini. Lalu di home shape outline pilih no outline, maka garis luarnya akan hilang, jadi hanya tersisa seperti ini. Nah, baru deh setelah kita dapatkan seperti ini, kita bisa tambahkan animasinya. Itu kita ke animation, add animation, kita pilih spin, maka kalau kita play, pusat rotasinya akan berada di tengah slide seperti itu. Nah, lalu kita akan menerapkan teknik repetisi nih baru. Nah, kita klik 2 kali di sini. Nah, perhatikan bahwa ada dua menu utamanya, ada efek, ada timing. Kita pilih timing. Ini start, kita pilih with previous yang terakhir. Lalu ada bagian repeat. Nah, kita tinggal mengubah opsi yang di sini dari non atau tidak gitu. Kita pilih yang kita inginkan, misalkan until end of slide atau 2, 3, 4, 5 atau angka. Bebas kita bisa tulis gitu. Nah, di sini saya akan memilih until end of slide. Lalu klik OK. Maka animasinya seperti ini. Nah, kita bisa ubah durasinya di sini duration. Nah, atau kita bisa perbanyak lingkarannya jadi 3 misalkan di sini. Lalu kita mainkan di sini smooth start sama smooth end. Kita bisa tambah atau kurangkan gitu. Nah, kalau misalkan kita ubah, misalkan setiap ini tuh punya nilai yang berbeda, smooth start sama smooth end-nya, maka kalau kita play akan ada animasi seperti ini. Begitu. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu untuk mencobanya gitu. Nah, lalu ada yang kedua nih, selain yang tadi berputar. Nah, ini ada yang perpindahan gitu. Nah, animasinya ya seperti ini. Dia berjalan, jadi seperti seolah-olah ada lingkaran yang datang dari kiri terus menerus gitu. Nah, dan sebenarnya hanya ada 2 objek di sini. Ada lingkaran di tengah dan lingkaran yang di pinggir. Nah, saya akan menjelaskan cara membuat animasi seperti ini. Kita slide baru. Lalu kita buang di sini. Nah, kita masukkan objek yang akan kita gerakan. Nah, di sini sebenarnya nggak terbatas hanya bentuk saja ya. Kita bisa gunakan teks atau bentuk-bentuk lainnya gitu. Selama dia objek yang dapat dianimasikan seperti video yang pertama. Saya akan pilih, misalkan saya akan pilih persegi objeknya, bukan lingkaran. Nah, kita pertama tempatkan di tengah. Lalu yang kedua kita terapkan di ujung slide. Jadi dia udah di luar slide. Jadi dia tidak termasuk di yang putih ini gitu. Nah, lalu yang objek pertama ini kita tambahkan animasi, itu ke animation, add animation, kita pilih motion path yang lines, yang ini, yang garis. Maka akan muncul seperti ini. Ada yang warna hijau dan warna merah. Lalu di animation kita pilih effect option yang ini. Lalu pilih yang right, ke kanan, karena objek yang ini ada di kanannya ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, dia letaknya cuma di sini gitu. Sementara kita pengennya si kotak ini tuh geser sampai ke tengah sini gitu. Maka kita klik, lalu tekan shift biar dia sejajar, geser sampai ke tengah-tengah gitu. Maka kalau kita play, animasinya seperti ini. Nah, lalu kita kita perhatikan tadi dia seperti awalnya lambat, dia cepat lalu ngerem gitu. Nah, kita pingin dia tuh geraknya mulus gitu. Nah, caranya kita klik 2 kali di sini. Lalu smooth start sama smooth end-nya kita kurangkan sampai 0. Lalu klik OK. Maka animasinya kan seperti ini. Ya, kalau misalkan terlalu lambat kita bisa kurangi durasinya, atau kalau terlalu cepat juga bisa ditambah durasinya. Seperti itu. Nah, terus unsur repetisinya ada di mana? Nah, sama seperti yang sebelumnya gitu. Kita bisa setting repetisinya itu ya di menu yang ini. Di timing kita pilih repeat.
misalkan until end of slide. Sudah, maka dia animasinya akan berjalan terus menerus seperti ini. Nah, tapi perhatikan yang di tengah kan tidak gerak. Nah, ya sudah, dengan cara yang sama gitu, dengan animasi yang sama dengan yang ini, ya kita buat agar kotak ini dari tengah ke luar. Nah, tapi daripada kita pasangkan animasinya dari awal gitu seperti yang tadi, itu kan ribet. Nah, sebenarnya kita bisa mengcopy animasi yang ada di sini, lalu kita pindahkan ke kotak yang ada di tengah ini. Nah, caranya bagaimana? Kita klik animation, lalu pilih animation painter. Nah, lalu kita tinggal klik objek mana yang animasinya kita akan copy gitu. Jadi misalkan kita pengen agar kotak ini punya animasi ini, ya kita klik kotak ini, maka secara langsung objek ini akan mempunyai animasi yang sama dengan yang ini. Jadi kalau kita play menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa variasikan nih, misalkan dari jumlahnya, dari kecepatannya juga bisa, atau ya ubah jadi teks, ubah jadi yang lain gitu. Nah, itu saya serahkan ke Bapak Ibu gitu. Nah, terus kalau Bapak Ibu sudah menguasai, nah Bapak Ibu bisa membuat animasi seperti ini nih. Nah, ini tuh gabungan antara teknik animasi masking dan teknik animasi yang repetition ini. Repetisi. Seperti itu.